Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Indri Sonaris. Sebuah kisah yang berjudul Batu Akik di Gunung Lemah Hideng. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bro, serius kita lewat jalur ini? Teddy memandang ragu ke arah jalan setapak yang nyaris tertutup semak dan akar. Rehan, si ketua tim, mengangguk sambil membetulkan tali ranselnya. Ini jalur resmi, cuma memang jarang dilewati para pendaki karena medannya susah. Tapi lebih cepat sampai puncak. Ari terkekeh menepuk bahu Teddy. Lo takut ya? Baru juga mulai. Bukan takut, cuma ini sunyi banget cuy. Kayak bukan jalur umum. Kan emang bukan jalur umum bro. Gua ambil jalur alternatif biar cepat sampai puncak. Tenang, gua udah sering mendaki gunung ini, ucap Rehan penuh percaya diri. Gali ikut menimpali. Ya sudah, kita percayakan semua pada sang ketua. Duh, gua kebelet, ucap Doni tiba-tiba. Sabarlah bentar, kita bentar lagi sampai ke pos. Di sana ada kamar mandi, ujar Rehan. Gak tahan gua, serius deh, pengen pipis, keluh Doni dengan wajah gelisah. Ya udah, sana cari semak-semak. Asal jangan ke pohon ya, ucap Rehan. Jangan lupa, punten-punten. Iya, jawab Doni berlari menjauh dari mereka semua, mencari tempat yang pas untuk buang air kecil. Doni menepi ke semak-semak, menjauh dari jalur utama. Ia menengok kiri kanan, memastikan tidak ada yang melihat. Permisi, punten, gumamnya pelan, mengikuti saran Rehan. Selesai buang air kecil, ia hendak kembali ke jalur. Tapi baru melangkah satu kaki, dia terjatuh ke tanah. Aduh! Kakinya tersandung batu besar tersembunyi di bawah semak kering. Apaan sih? Gumam Doni sambil mengusap pergelangan kakinya yang tergores. Tapi pandangannya langsung terpaku pada celah tanah yang tergeser akibat tersandung tadi. Tampak sesuatu, seperti ujung kotak kayu tua berwarna kehitaman. Apaan tuh? Doni menyingkirkan ranting dan tanah yang menghalangi. Kotak apaan nih? Kotaknya kecil, segenggam tangannya. Kayu tua itu memiliki ukuran seperti aksara Jawa atau Hana Caraka yang tidak dipahami Doni. Doni pun membuka kotak itu perlahan. Engselnya berderit pelan. Di dalamnya ada sebuah batu akik berwarna merah darah, terletak di atas kain putih yang sudah menguning dan berjamur. Wah, Doni terpukau melihat cincin batu akik. Batu akik. Ia menjulurkan tangannya. Dia benar-benar terpesona dengan kilatan indah dari cincin itu. Dia pun memakai cincin itu di jari manisnya yang ternyata sangat pas di jarinya. Wih, keren. Dia melihat sekeliling, merasa aman, tidak ada yang melihat. Dia memasukkan kotak ke dalam tasnya dan beranjak kembali ke teman-temannya yang masih menunggu sambil istirahat. Lama banget, Don, keluh Ari. Sabarlah, gua kan harus cari tempat aman buat kencing, jawabnya dengan santai. Ya udah, kita lanjut ya, biar bisa lihat sunset di puncak dan pasang tenda, ujar Rehan. Langit mulai berubah jingga saat rombongan mahasiswa itu akhirnya mencapai puncak Gunung Lemah Hideng. Gila, view-nya gokil, seru Gali, mengangkat ponselnya untuk memotret langit. Worth it banget jalur ekstrim tadi, kata Ari sambil mengatur nafas. Iya dong, makanya percayalah sama gua, ucap Rehan terkekeh. Musrik, percaya sama lu, timpal Teddy membuat semua terkekeh. Jangan kemah di dekat-dekat pos pendaki lain ya, ujar Ari. Gue pengen suasana sepi, biar berasa alam bebas gitu. Kita cari tempat yang jauhan dan sepi, ujar Ari. Gue setuju, saud Doni lebih cepat dari biasanya. Teddy meliriknya heran. Loh, biasanya lu maunya deket orang, takut sendiri katanya. Doni hanya tersenyum tipis. Nggak tahu, lagi pengen yang sunyi aja.
Mendadak kesal sama suara bising, ujarnya karena memang suasana di puncak cukup ramai oleh para pendaki lain. Rehan menunjuk ke arah timur puncak, agak tertutup pohon pinus kecil. Itu kayaknya pas buat pasang tenda, agak ngumpet tapi masih aman. Mereka beranjak ke sana, membentangkan 2 tenda dom. Lokasinya sunyi, hanya terdengar angin dan suara serangga malam. Saat Gali sibuk membuat api unggun kecil, Ari mulai mengeluh lapar. Gue bawa sosis bakar. Lu bawa roti kan, Gal? Bawa dong, tapi jangan ngabisin duluan ya, Don. Doni duduk diam sambil menatap cakrawala. Tangannya mengelus cincin batu akik merah yang kini melingkar sempurna di jari manisnya. Teddy memperhatikan gerak-geriknya. Don, lu gak apa-apa? Doni menoleh perlahan, senyumnya kaku. Gua baik. Gali mendekat. Tadi di jalan juga lu diam terus, beneran gak kenapa-napa? Apa mungkin dia kesambet semak tadi? Ari nyeletuk bercanda. Jangan asal ngomong. Tabu ngomong aneh-aneh di sini, tegur Rehan. Sorry. Kayak Ari merasa bersalah. Doni hanya menatap kosong ke arah api unggun, tidak tertawa atau merespon. Rehan duduk di sampingnya. Don, kalau lu ngerasa gak enak badan bilang ya. Serius deh, jangan disimpan sendiri. Doni akhirnya menoleh, tapi saat itu tatapan matanya lain, terlihat kosong dan datar. Iya, jawabnya lirih. Hening sejenak, angin tiba-tiba bertiup kencang dari arah belakang. Api unggun bergetar, mereka semua berbincang ringan sambil menikmati makanan mereka. Tiba-tiba saja, di antara bayangan pohon pinus, ada suara batuk serak terdengar pelan. Teddy memucat. Kalian dengar itu? Dengar, bisik Gali. Abaikan saja, ujar Rehan. Mungkin salah satu dari pendaki lain yang nginep di sini juga kan? Ucap Ari. Iya mungkin. Doni masih diam membisu. Matanya bergerak liar ke kanan dan kiri, kemudian menatap Rehan yang duduk di sampingnya dengan intens. Rehan mengernyit. Don, lu kenapa sih? Tanya Rehan membuat semuanya melihat ke arah Doni. Tanpa menjawab pertanyaan Rehan, Doni tiba-tiba berdiri. Lu mau kemana? Tanya Teddy bingung. Doni menoleh, tapi pupilnya terlihat membesar, hampir menutupi seluruh bola mata. Ada yang manggil gua. Suaranya rendah dan datar, seperti bukan suara Doni. Gali menahan nafas. Lu dengar suara siapa? Doni menunjuk ke arah gelap di balik pohon pinus. Dia nunggu di sana. Rehan langsung berdiri dan menarik lengan Doni. Gak ada siapa-siapa di sana, Don. Jangan aneh-aneh deh. Kalau mau kencing, pergi ke toilet. Ada WC umum kok di sini, ujar Rehan. Tapi Doni mencengkram lengan Rehan balik dengan kuat, bahkan terlalu kuat untuk ukuran Doni yang biasanya kalem. Jangan halangi, ujar Doni. Wah kacau ini anak. Jangan bercanda ya Don, tegur Gali. Ari melangkah mundur, wajahnya pucat. Bro, ini udah gak lucu loh. Teddy mulai komat kamit baca doa pelan. Rehan menatap Doni tajam. Lu lagi kerasukan ya? Tiba-tiba Doni mengangkat wajahnya ke langit dan tertawa lirih. Suara tawanya terdengar berat dan serak seperti suara kakek-kakek. Mereka semua terpaku. Gali dengan suara serak bertanya, siapa dia? Don, istighfar, nyebut weh, nyebut, ucap Teddy yang takut dan terus membaca doa pendek sebisanya. Doni menatap Teddy dengan seringnya menakutkan, membuat Teddy bergerak mundur penuh ketakutan. Ini gimana Han? Kita cari bantuan, tanya Gali. Tenang dulu, kita baca doa-doa saja. Mereka baca doa sambil menahan tubuh Doni yang ingin berlari pergi. Doni tiba-tiba menghela nafas pelan dan memejamkan matanya. Dia membuka mata dan melihat teman-temannya. Don, lu udah nyebut? Tanya Teddy. Apa maksud lo? Tanya Doni bingung. Dia udah balik kayaknya, jawab Rehan membuat semua orang menarik nafas lega. Kenapa sih kalian? Tanya Doni mengernyitkan dahinya bingung. Gak apa-apa, jangan ngelamun Don, ujar Ari menepuk pelan pundak Doni. Baiknya kita tidur, pasti semuanya udah lelah, ajak Rehan. Mereka setuju dan masuk ke tenda masing-masing. Doni tidur berdua dengan Ari di satu tenda yang lebih kecil. Ari tidur memunggungi Doni yang tidur di dekat pintu tenda. Baru saja Ari memejamkan mata, dia mendengar sesuatu. Tek, tek, tek.
Suara seperti kerikil kecil yang dilempar ke kain tenda terdengar jelas di tengah heningnya malam. Ari membuka matanya perlahan. Dia menoleh ke belakang. Doni masih tidur, membelakangi arah suara. Wajahnya tampak tenang. Ari mendongak, telinganya penuh siaga. Burung, gumamnya pelan, tapi tidak ada suara sayap atau langkah binatang. Hanya lemparan kecil yang berulang. Apa ada yang iseng ya? Tak, tak. Ari pun menyingkap sedikit resleting tenda, mengintip keluar, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut tipis dan bayangan pohon pinus yang bergoyang pelan. Anjir, parno sendiri gua. Ia menutup kembali tenda, berguling membalikkan badan menghadap Doni. Dek. Saat itu mata Doni terbuka lebar dan menatap Ari dengan sangat tajam, tanpa berkedip. Ari terkesiap, merasa takut, apalagi bulu kuduknya langsung meremang. Don. Doni tetap diam. Bola matanya hitam lebar dan hitam sepenuhnya, benar-benar menakutkan. Ari mundur perlahan, tubuhnya mendekat ke dinding tenda. Don, bercanda mulu. Doni mendesis pelan. Suara nafasnya seperti menggeram. Kemudian dia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah Ari lihat sebelumnya, sangat menakutkan. Lu bukan Doni, bisik Ari ketakutan. Doni mengangkat tangan menunjuk ke arah dada Ari, lalu berbisik lirih. Hiji deui. Ari langsung bangkit dan menjerit panik. Han, Ted, Gali. Rehan dan Gali dari tenda sebelah langsung keluar, diikuti Teddy yang masih setengah sadar. Kenapa, Ri? Ari membuka resleting tenda buru-buru. Doni, dia ngeliatin gua dengan mata aneh. Mereka semua mendekat membuka tenda, tapi Doni sudah kembali berbaring, matanya tertutup, nafasnya tenang. Dia tidur, Ri. Gali menepuk bahu Ari. Mungkin lu salah lihat, ujar Gali. Enggak, gue yakin banget. Gue bangun karena ada yang lempar tenda. Terus pas gue balik badan, dia... Ari tidak bisa berkata-kata lagi. Nafasnya tersegal dan berkeringat dingin. Udahlah, yang penting sekarang udah aman, potong Rehan. Besok pagi kita putuskan. Kalau Doni masih aneh, kita turun gunung. Teddy melirik Doni yang tidur diam. Tapi ia merasa bulu tengkuknya meremang. Balik tidur lagi deh, ujar Rehan. Ari sempat ragu untuk kembali ke dalam tenda, tapi tidak ada pilihan lain. Dia pun masuk ke dalam tenda, melewati tubuh Doni yang terbaring. Dia menarik selimut sampai menutupi kepalanya, karena tidak mau melihat apa-apa lagi. Baru setengah jam Ari tertidur, dia mendengar seperti suara babi di belakangnya, tepat di belakang tubuhnya. Ari membuka matanya dan coba menajamkan kembali pendengarannya, dan suara babi itu semakin jelas, tepat di belakangnya. Dengan gerakan cepat dia bangkit dan melihat ke belakang. Kedua matanya melebar saat tidak ada apapun di sana, termasuk Doni pun tidak ada. Kemana sih Doni? Gumamnya segera keluar tenda sambil melihat sekeliling. Tidak ada apapun di sana dan suara babi tadi juga sudah hilang. Han, Ted, Gal, bangun, panggil Ari. Kenapa lagi sih? Ganggu banget, keluh Gali. Mereka semua keluar dari tenda dengan masih setengah sadar. Berisik banget sih lo, Ar, keluh Teddy menguap lebar. Si Doni hilang, dia nggak ada di tenda. Dia ke toilet kali, dia kan kebiasaan suka kencing, ujar Rehan. Tapi gue dengar suara aneh bro, kayak suara babi, grok-grok gitu di belakang gua tadi. Ari menatap mereka satu persatu, matanya penuh kecemasan. Teddy langsung pucat. Suara babi? Lu yakin gak mimpi, Ri? Tanya Rehan mulai serius. Ada suara beneran, Han. Gue bangun dan Doni udah gak ada di dalam tenda. Gali melirik sekitar, mencoba menyibak gelap dengan senter dari ponselnya. Don, lu di mana? Doni! Teriak Rehan lantang ke arah semak-semak. Tidak ada jawaban. Angin malam makin dingin, suara hutan seperti lenyap, sunyi mencekam. Gue cek ke toilet deh, ujar Rehan berlalu pergi. Gue coba tanya orang-orang yang pasang tenda di sana. Siapa tahu dia lagi ikut nimbrung minta kopi sama rokok, ucap Gali bergerak ke arah lainnya. Si Doni ini ada-ada saja kelakuannya dari tadi, gumam Teddy. Entahlah, dia makin aneh. Gua nggak bohong soal wajah dia yang berubah nyeremin, ujar Ari. Rehan dan Gali kembali dengan ekspresi cemas. Kita nggak ketemu si Doni, ujar mereka bersamaan. Gue juga udah tanya-tanya ke setiap tenda di sekitar sana,
Mereka nggak ada yang lihat si Doni, ucap Gali. Terus kemana dia? Tanya Ari terkejut. Apa dia kerasukan lagi dan kabur? Mereka berempat berpikir keras. Nyebelin. Apa sih yang dia lakukan sampai kerasukan berkali-kali? Kita cari dia dulu, atau gimana? Tanya Gali. Khawatirnya dia melakukan sesuatu yang bahaya, ucap Rehan. Ari mengangguk cepat. Oke, gini aja. Kita buat 2 tim. Gue sama Teddy ke arah timur, Rehan sama Gali ke arah barat. Setengah jam, kita kumpul lagi di tenda. Jangan lupa, bawa barang berharga kalian. Oke, jawab mereka serempak. Langit semakin gelap, bulan terhalang kabut. Angin membawa suara-suara aneh seperti bisikan samar dan suara ranting patah dari berbagai arah. Ari dan Teddy berjalan cepat melewati jalur setapak yang dipenuhi akar pohon. Ari, bisik Teddy tiba-tiba. Lu ngerasa nggak? Ngerasa apa? Tanya Ari masih melihat sekeliling sambil mengarahkan senter di tangannya. Kita diikuti. Ari berhenti. Dia menoleh ke belakang dan tidak ada apa-apa, tapi hawa dingin tiba-tiba merayap dari tengkuk. Jangan nengok lagi, lanjut aja, ucap Ari cepat menahan degup jantung. Baru beberapa langkah, tiba-tiba suara cekikikan halus terdengar dari balik semak. Siapa itu? Teriak Teddy panik, mengarahkan senter ke semak. Tidak ada apa-apa, hanya kabut. Lalu tiba-tiba tercium aroma wangi bunga kantil yang cukup menyengat. Bau apaan nih? Tanya Ari. Entahlah, yang jelas bukan bau kentut gua, jawab Teddy mencoba mencairkan suasana. Terdengar lagi suara cekikikan seorang wanita. Kurang asem, bukannya lo yang ketawa malah yang lain. Keluh Teddy segera berjalan mendekat Ari. Siapa suruh melucu di saat genting? Ujar Ari. Astagfirullah, Ari, apaan itu? Ada emak-emak ngerayap, teriak Teddy penuh ketakutan. Ari juga melihatnya, sesosok wanita tua dengan rambut panjang acak-acakan muncul di belakang pohon. Wajahnya rusak dan posisinya merangkak di semak-semak rumput liar dan ranting. Shh. Ia tersenyum tanpa gigi. Teddy langsung menarik Ari. Lari! Mereka berlari membabi buta berniat kembali ke tenda. Mereka malah ke arah lain. Sementara itu di sisi lain Rehan dan Gali menyusuri jalur kecil di bawah pohon besar. Cahaya senter mereka berkedip. Kenapa senternya jadi lemah gini sih? Gerutu Gali. Baterainya penuh tadi, jawab Rehan cemas. Gedeguk. Suara jatuh keras terdengar dari semak kanan mereka. Don! Rehan mendekat pelan. Tapi dari balik semak bukan Doni yang muncul, melainkan sosok genderuwo. Dengan postur tubuh tinggi besar, seluruh badannya dipenuhi bulu hitam. Wajahnya gelap dengan mata merah menyala, terlihat marah. Giginya yang runcing dan memiliki taring membuat Rehan dan Gali sangat ketakutan. Lari! Jerit Gali, dan mereka pun kabur tanpa menoleh. Mereka berlari tidak tentu arah, tanpa peduli ranting yang mencakar, akar pohon yang menjejal kaki, atau kabut pekat yang membutakan jarak pandang. Han, ini bukan arah balik tenda, teriak Gali sambil terengah. Gua tahu, tapi kalau kita balik, kita ketemu lagi sama makhluk itu. Rehan hampir tersandung tapi tetap memaksakan berlari. Sementara itu dari kejauhan terdengar jeritan yang bukan seperti suara manusia. Jeritan panjang dan nyaring seperti anak kecil yang menangis lalu berubah menjadi suara tertawa cekikikan panjang. Seperti sedang menertawakan Rehan dan Gali. Kita harus balik ke tendahan. Ini udah makin kacau. Iya lo benar, ucap Rehan masih terengah. Di sisi lain Ari dan Teddy juga masih berlari, tersesat di antara pepohonan. Nafas mereka ngos-ngosan, hutan terasa seperti berputar dan tidak berujung. Kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama, ucap Teddy gemetar. Ari menyorotkan senter ke pohon terdekat. Ini pohon yang tadi kita lewati, lihat, bekas sayatan gua. Jadi kita muter-muter aja, ngukur tanah, keluh Teddy. Tiba-tiba terdengar suara langkah cepat, berat dan kasar. Seperti orang berlari tanpa alas kaki di tanah basah. Brak! Sesuatu jatuh dari atas pohon, sebuah boneka jerami kecil dengan paku tertancap di matanya. Teddy menjerit. Ini apaan lagi sih? Anjir! Lalu terdengar suara berat dari atas dahan. Balikan! Balikan! Mereka menengadah di sana, berdiri sosok pria tua dengan tubuh penuh luka dan kulit mengelupas.
Satu matanya tergantung keluar dari rongga. Siapa lo? Ari mundur. Dulur, kudu mulangken, jiwa nages dicokot. Mereka berdua berbalik dan berlari sekencangnya. Tanpa tahu arah, nafas tercekat, jantung berdegup tidak karuan. Gila, ini apa sih yang dilakukan si Doni? Apa karena dia kencing sembarangan? Tanya Teddy sambil berlari. Entahlah, di hutan kan harusnya jangan aneh-aneh. Keluh Ari ngos-ngosan. Udah, si Aki kayaknya udah gak ngejar. Gue gak kuat lagi. Keluh Teddy berhenti berlari. Begitu juga dengan Ari yang terbatuk-batuk karena lari maraton. Kita balik ke tenda aja yuk. Ini udah lebih dari setengah jam loh. Iya, sebaiknya kita balik, ucap Ari di sana. Tetapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara auman harimau di sana, samar dan terdengar tidak jauh dari mereka. Ari, lo bilang kalau kali ini gue salah dengar. Gue ikhlas dibilang pendengaran gue konslet, ucap Teddy dengan sangat gugup. Gue pengen bilang itu, sayangnya gue anak baik, gak suka bohong, jawab Ari yang juga sangat gugup. Lari, Teddy. Ari langsung lari duluan meninggalkan Teddy yang terkejut. Si kampret, malah ninggalin. Woi, kasih apa kalau mau lari. Gak sempet, jawab Ari berlari sekerasnya. Teddy akhirnya lari juga, menerobos semak dan akar sambil sesekali menjerit. Ya Allah, ampuni hamba. Auman itu kembali terdengar lebih dekat dan keras, tapi anehnya bukan seperti suara harimau biasa. Lebih anehnya, ada suara tapi tidak terlihat sosok harimaunya. Ini bukan harimau biasa, Ri. Ini bukan binatang asli, teriak Teddy. Ari yang lari duluan juga mulai merasa panik. Nafasnya pendek-pendek. Gua tahu, jangan berhenti, sedikit lagi. Akhirnya mereka melihat tenda dari kejauhan. Cahaya redup dari api unggun yang tinggal bara. Mereka menghampiri dengan langkah limbung dan penuh luka gores. Tubuh mereka basah oleh keringat. Rehan dan Gali langsung bangkit dari duduk mereka dan menghampiri Teddy juga Ari. Gila, kalian kemana aja? Tanya Gali panik. Lo berdua pucat banget. Jangan tanya dulu, gue butuh nafas, ucap Teddy mengatur nafasnya. Begitu juga dengan Ari di sana. Setelah lebih baik, Teddy menatap Gali dan Rehan di depannya. Tadi ada aki-aki nyeremin. Dia bilang jiwanya udah dicokot. Entah apa maksudnya. Terus ada suara auman harimau, ucap Teddy sambil terengah. Pokoknya lebih nakutin dari lihat pacar selingkuh. Ada hantu nenek juga yang ngerayap, tambah Ari. Kita nyasar dibuat muter-muter dan ketemu semua horor yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Kita juga ngalami hal yang sama, ucap Gali. Tapi kalian nemuin si Doni? Enggak, boro-boro, jawab Teddy. Kemana sih dia? Keluh Rehan. Kita lapor ke pos aja deh, biar dibantu nyariin si Doni, usul Ari. Akhirnya mereka memilih istirahat untuk malam itu dan kembali mencari Doni keesokan paginya. Pagi masih remang, kabut belum sepenuhnya hilang, meski matahari mulai menembus celah-celah pohon pinus. Suasana di perkemahan itu tidak seceria biasanya. Tidak ada obrolan santai antar pendaki. Tidak ada suara masak air atau tawa. Ari duduk sambil memeluk lutut, masih linglung. Teddy sibuk meneguk sisa air minum dari botol. Rehan dan Gali membereskan sedikit barang, bersiap ke pos. Ujang. Mereka semua menoleh saat mendengar sebuah suara dan langkah yang mendekat. Seorang pria sekitar 50 tahunan berdiri tidak jauh dari mereka, memakai baju koko kusam dan sarung batik. Di tangannya menggantung sebuah tas rotan usang, matanya cekung, tapi tajam menatap mereka. Maaf, saya dengar kalian sedang mencari salah satu teman kalian. Mereka semua langsung saling pandang. Kakek lihat Doni? Tanya Gali buru-buru. Kakek itu mengangguk. Iya, anak itu semalam duduk sendiri dekat mata air. Tatapannya kosong dan bicaranya aneh. Saya coba deketin, dia malah senyum dan jalan masuk ke hutan kecil arah timur. Di mana itu, Pak? Tanya Ari cemas. Kakek itu memberi isyarat. Ikut saya tunjukin tempatnya. Tanpa pikir panjang, mereka berempat mengikuti langkah si bapak itu. Jalurnya sempit dan hanya cukup dilalui satu orang. Semak berduri mencakar kaki mereka. Langkah kaki bapak itu terasa pelan tapi pasti, seperti dia tahu betul medan ini. Setelah hampir 15 menit berjalan, mereka sampai di aliran sungai. Dan mereka dikejutkan oleh Doni yang tertidur di atas batu besar tidak jauh di sana. Doni? Mereka berlari mendekati temannya.
Doni terbaring di atas batu besar yang licin oleh embun. Tubuhnya kaku, basah kuyup, mata terbuka menatap langit tapi kosong, seperti tidak mengenali siapapun. Don, bangun bro, ini kita. Gali mengguncang tubuhnya pelan. Doni tidak merespon, hanya bibirnya yang bergerak pelan. Gumaman lirih meluncur dari mulutnya seperti bahasa asing atau mantra kuno. Dia kenapa? Tanya Ari panik. Teddy meraba dahinya, dingin banget badannya, kayak es balok. Rehan menoleh ke arah si bapak yang berdiri tidak jauh. Pak, tolong, kami gak tahu harus gimana. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan teman kami ini. Pria itu maju mendekat, mengamati Doni dengan tatapan berat. Dia udah diambil. Ini bukan sakit biasa, tapi kalian masih bisa nyelamatin jiwanya. Kalau cepat, gumamnya. Gimana caranya, Pak? Tanya Gali cepat. Bawa dia turun, cari orang yang bisa bantu ngobatin dia. Sebelum yang di dalam dia bertumbuh dan menguasai semua. Jawab si bapak. Gali menggigit bibir lalu menatap Rehan. Kita ke rumah paman gue aja, dia ustadz, sering ngobatin orang kerasukan, pernah juga nangani kasus serupa. Dan ingat satu hal, jangan pernah ambil apapun dari gunung. Mau bentuknya seperti apapun, jangan pernah berani ambil. Ucap bapak itu mengandung maksud tertentu. Barang. Gumam Rehan. Lihat, di jarinya si Doni ada cincin batu akik. Sejak kapan dia pakai itu? Semua orang melihat ke arah batu akik. Dia pasti ambil dari sini. Mereka coba melepaskan cincin itu dari jari Doni, tetapi tidak bisa lepas. Ini kayak udah pas banget, gak bisa dilepas, ucap Ari. Bapak tadi hilang, ujar Teddy. Mereka lalu melihat sekeliling dan benar saja, bapak tadi sudah hilang tidak tahu kemana. Mungkin dia salah satu makhluk penunggu di sini yang bantu kita. Kita langsung turun aja, ayo. Rehan mengangguk mantap. Ya udah, kita turun sekarang juga. Kita papa dia. Mereka memampa Doni menuruni lereng gunung dengan hati-hati. Tidak satupun dari mereka berbicara. Tingkah Doni semakin aneh, tidak lazim. Sesekali dia menjulurkan lidahnya seperti ular, lalu menoleh ke salah satu dari mereka dan menyeringai lebar dengan mata yang tidak berkedip. Senyap, tapi menyiratkan ancaman. Ari yang berada di sisi kiri Doni menelan ludah. Lu lihat kan, dia barusan senyum ke gua. Teddy berbisik. Bukan senyum, Ri, itu ngeledek. Rehan tetap fokus di depan, menahan emosi juga takut. Jangan diladenin, kita harus sampai ke kaki gunung secepatnya. Aduh, macam-macam aja si Doni ini. Keluh Teddy yang berjalan di belakang mereka membawa tas milik Doni. Sesekali Doni menggumam dalam bahasa yang tidak mereka pengerti. Kadang suaranya lirih, kadang seperti dua suara keluar bersamaan. Suara Doni dan suara pria tua yang serak dan berat. Aranjen, moal bisa nyelametaken manehna, jiwana, geus kageng ku aing. Mereka terus menuruni jalan berbatu dengan fokus dan terus baca doa. Istighfar Don, baca doa, sadarlah, bisik Ari pada temannya. Budon nyebut, ucap Teddy dari belakang. Setiap langkah serasa makin berat. Medan semakin sulit dilalui saat melintasi sebuah pohon besar tumbang. Tiba-tiba Doni tertawa pelan. Gali menoleh. Lu kenapa Don? Doni hanya menatap ke bawah jurang di samping jalur, lalu berkata pelan. Tempat yang enak buat buang tubuh. Brak. Tubuh Doni tiba-tiba memberontak, menghentak keras, hampir saja mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lereng curam. Jangan aneh-aneh Doni, teriak Ari. Pegang dia. Gali dan Teddy langsung mencengkram lengan Doni lebih kuat. Doni, sadar, nyebut, jangan macem-macem dan aneh-aneh deh. Ingat, lo belum kawin, ucap Teddy dengan kesal. Gua gak kuat kalau kayak gini terus, ujar Ari gemetar. Jantungnya masih berdebar kencang, hampir saja dia ikut jatuh ke jurang karena ulah Doni. Sedikit lagi, bentar lagi kita sampai, ujar Rehan mencoba tetap tegar. Setelah insiden di dekat jurang, mereka kembali melangkah dengan hati-hati. Doni kini digiring di tengah-tengah, kedua lengannya dipegang erat oleh Gali dan Teddy. Nafas mereka ngos-ngosan dan sudah tidak sabar ingin segera sampai. Doni diam dan tidak bereaksi apa-apa lagi selain tatapan kosong. Sampai tiba-tiba dia menunduk pelan lalu menjulurkan lidahnya panjang, menjilat ke udara seperti ular.
Aduh, apalagi sih Don? Kalau lapar sabar dulu, nanti dibawa gua beliin ayam geprek buat lo. Keluh Teddy coba menghilangkan rasa takutnya. Rasa kabehana amis. Teddy mendengarnya langsung menoleh tajam. Lu denger Gal, dia ngomong pakai suara lain barusan. Gali hanya mengangguk dengan wajah tegang. Itu suaranya kayak aki-aki. Rehan menengok ke belakang. Cepetan jalannya, gak usah dengerin. Apa katanya tadi? Amis ya? Gua kan emang manis. Ujar Teddy terkekeh garing. Duh, bisa-bisanya. Apa gak takut? Ujar Ari. Dia gak ngerti bahasa Indonesia. Tenang, aman. Langkah mereka makin cepat saat mulai melihat tanda-tanda perkampungan di kejauhan. Namun tidak lama Doni tiba-tiba mengangkat wajah. Matanya mendelik, lalu tertawa keras. Aranjen moal bisa nyelamatkan manehna. Jiwana geus kanggengku aing. Teriakan itu menggema di lereng gunung. Burung-burung berterbangan dari pepohonan. Apalagi sih? Banyak banget aksinya. Keluh Teddy. Ari langsung menampar pipi Doni pelan. Bangun Don, lu bukan kayak gini. Sadarlah please. Doni mendesis seperti ular. Ulah ngaganggu. Anjen nu salah jengna. Ari langsung menjauh. Anjir, gak bisa ini. Kita harus buru-buru sampai ke rumah paman si Gali. Menjelang sore mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Seorang warga setempat, petugas pos kecil, sempat melihat kondisi Doni dan langsung menyingkir ketakutan. Bawa dia jauh dari sini, jangan ditinggal di camp. Itu bukan orang lagi. Bisiknya pelan sebelum buru-buru masuk ke dalam pos. Mereka langsung menumpang mobil bak terbuka milik salah satu warga dan melaju menuju desa tempat paman Gali yang tidak jauh dari sana. Orang-orang tadi sampai ketakutan lihat si Doni. Mereka tahu kalau Doni sedang kerasukan, jawab Rehan. Di sana nggak ada kuncen yang bisa bantu ya? Kelihatannya sih enggak, ucap Rehan. Mobil bak terbuka itu berderak pelan menyusuri jalan tanah yang becek dan sempit, dikelilingi kebun teh dan hutan kecil. Matahari sudah nyaris tenggelam. Sinarnya hanya menyisakan bias jingga samar yang menembus celah-celah pohon bambu. Doni duduk diam di tengah mereka. Tubuhnya bergunjang pelan karena jalan rusak, tapi matanya tetap menatap kosong ke depan. Gali menghela nafas panjang. Gua nggak ngerti. Ini udah bukan kerasukan biasa, bro. Kayaknya juga bukan sekedar jin liar, ucap Ari pelan. Ada yang nempel, kayaknya udah lama dan kuat. Teddy menunduk sambil mengusap wajah. Gue gak bisa lupa suaranya pas dia ngomong pakai suara aki-aki itu, bikin merinding sebadan badan. Kayaknya dia yang punya batu akik itu, ujar Gali. Iya bener. Lagian kayak gak bisa beli batu akik aja, pakai ambil di gunung. Padahal di pasar loak banyak yang bagus. Kelakuan si Doni ini bener-bener nyusahin. Dan saat itu juga Doni langsung melotot tajam ke arah Teddy, membuat pria itu terlonjak dan bersembunyi di balik tubuh Rehan. Gila, dia melotot ke gua. Lagian lo pakai bilang kayak di pasar loak, kan kesinggung tuh yang punya batu. Kakek Ari menggelengkan kepalanya. Gali menoleh ke arah sopir. Mas, tolong cepet ya, rumah paman saya yang belok kiri, masuk gang sebelum masjid. Siap dek, jawab sopir sambil melajukan mobil. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah rumah bergaya lama. Di teras berdiri seorang pria tua berkopiah putih, mengenakan sarung dan baju koko. Wajahnya teduh, namun tegas. Beliau sudah dihubungi Gali sebelumnya. Cepat, bawa dia masuk, ucap si paman sambil membuka pintu pagar rumah. Mereka segera memapah Doni masuk ke ruang tamu dan membaringkannya di atas tikar pandan yang sudah disiapkan. Di sekelilingnya sudah ada wadah berisi air, daun bidara, dan garam kasar. Paman duduk bersila di sisi kepala Doni. Dari awal lihat, dia turun dari mobil. Saya sudah tahu ini bukan jin biasa. Ini bukan sekedar numpang. Ini sudah mengambil jiwa teman kalian. Apa maksudnya, Pak? Tanya Rehan. Jin tua penunggu lama yang menempati satu barang keramat. Energinya negatif dan sangat kuat, ucap Pak Solihin. Kalian bawa apa dari gunung? Edi langsung menunjuk cincin dari jari Doni. Itu, dia nemu batu akik merah waktu pipis di semak-semak. Paman menatap cincin itu dengan tajam. Itu bukan batu biasa, tempat bersembunyinya jin leluhur. Banyak sekali jin yang masuk ke beberapa benda mati, apalagi di gunung, menjadi rumah mereka. Mereka semua langsung terdiam. Bisa dilepas nggak, Pak? Tanya Ari panik.
Paman mencoba menyentuh cincin itu, tapi tangannya langsung tersentak mundur, seperti tersengat api. Tidak bisa, harus dengan izin dari pemiliknya, dan sekarang pemiliknya bukan Doni. Doni tiba-tiba membuka mata, matanya hitam legam, pupilnya tidak terlihat, bibirnya bergerak dan dari mulutnya terdengar suara berat dan kasar. Aing geus menang, aing wal lepas, le awak aing ayeuna. Teddy terpaku, tubuhnya gemetar. Paman menghela nafas, lalu mulai mengambil air ruqyah. Kalau begitu, kita mulai. Pak Solihin menarik nafas panjang, lalu mengambil mushaf kecil dari rak kayu di dekatnya. Ia membuka halaman-halaman yang sudah ditandai, lalu duduk bersila di dekat kepala Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya meraba permukaan dada Doni, lalu meletakkan telapak tangan kanannya tepat di atas jantung Doni yang berdegup cepat. Dengan tenang ia mulai membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Suara Pak Solihin lirih, namun mantap. Udara di ruangan itu terasa berubah. Udara sejuk mendadak panas, Teddy dan Ari berkeringat dingin, meski kipas angin di pojok ruangan masih berputar. Tubuh Doni mulai menggeliat, tubuhnya melengkung seperti kejang, lalu terdengar raungan dari tenggorokannya. Aran, aing dak sudi diusir. Pak Solihin tidak gentar. Ia terus melantunkan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkan bacaan itu ke arah wajah Doni. Ia mengambil air yang telah dibacakan doa sebelumnya dan memercikannya ke tubuh Doni. Tubuh Doni menggelepar keras. Teriakannya berubah menjadi jeritan tua penuh amarah, matanya merah menyala. Pak Solihin mengambil daun bidara yang direndam dan mengusapkannya ke wajah dan leher Doni sambil membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wahai jin yang mengganggu, ucap Pak Solihin dengan suara lantang. Keluar engkau dengan izin Allah. Ini bukan rumahmu, ini bukan tubuhmu. Cincin di jari Doni mulai bergetar. Batu akik merah di atasnya memancarkan kilau aneh. Gali, cepat bawa baskom, siapkan garam, seru Pak Solihin. Gali dengan sigap mengambil baskom kecil dan menaruh garam kasar di dalamnya. Pak Solihin mengambil selembar kain putih, membungkus tangan kanannya, lalu menarik jari Doni yang memakai cincin. Bismillah. Dengan sekali sentakan cincin itu terlepas, lalu dilemparkan ke dalam baskom berisi air garam. Air mendesis seolah mendidih, mengeluarkan asap tipis berbau besi terbakar. Doni menjerit panjang, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Suara itu serak, tua, dan bergaung seperti datang dari liang kubur. Aing balik, tapi bakal datang deui. Setelah itu tubuh Doni melemas. Ia terbanting diam, matanya menutup rapat, nafasnya tersegal, tapi kembali normal. Pak Solihin menghela nafas. Alhamdulillah, dia berhasil diselamatkan. Semua orang diam. Teddy menatap Pak Solihin. Batu itu kita buang aja. Pak Solihin menggeleng. Tidak bisa, itu harus dikembalikan ke tempatnya, ke tanah asalnya. Jin itu akan berhenti kalau rumahnya dikembalikan. Berarti kita harus naik lagi? Tanya Ari pucat. Pak Solihin mengangguk. Bawa cincin ini kembali ke tempat di mana dia ditemukan. Kubur kembali. Tepat seperti saat kalian menemukannya. Jangan bicara sembarangan dan jangan minta apapun. Keesokan harinya, Gali, Rehan, dan Teddy kembali mendaki gunung yang sama. Ari dan Doni masih tinggal di rumah Pak Solihin. Doni belum sepenuhnya pulih, meski kesadarannya kembali dan ia bisa bicara pelan, seperti anak kecil yang lupa caranya berpikir dewasa. Ketiganya berjalan diam membawa kain putih berisi kotak kayu yang mereka temukan di tas Doni yang isinya batu akik merah itu. Langkah mereka berat. Setiap mereka melewati titik-titik yang pernah mereka lewati, rasa takut kembali merambat naik. Angin di gunung kini terasa lebih tajam, sunyi yang tidak biasa. Tidak ada burung, tidak ada serangga, hanya suara langkah mereka bertiga. Kita langsung turun lagi, habis nyimpan ini ya, ucap Teddy. Ya, rencananya begitu kan, ucap Rehan. Ketika sampai di lokasi tempat Doni kencing waktu itu, Gali mengeluarkan kotak kayu kecil yang dibungkus kembali seperti semula. Di sini, katanya pelan. Mereka menggali tanah dengan tangan sedikit lebih dalam dari sebelumnya, lalu meletakkan kotak itu. Permisi, hatur nuhun tos dipasihan peringatan. Leundeuk hak abdi.
bisik Gali menunduk sambil membaca doa dan melafalkan istighfar bersama-sama dalam hati sesuai arahan Pak Solihin. Setelah ditutup tanah dan dirapihkan, tidak satupun dari mereka berkata apa-apa. Tapi dari balik pepohonan terdengar suara nafas berat, seperti seseorang menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Langit mendung tiba-tiba cerah, angin menjadi tenang. "Kita pulang," ucap Rehan pelan. Saat mereka berbalik dan mulai berjalan turun, Teddy sempat melirik ke belakang. Pohon pinus tua itu kini terlihat lebih tinggi dari sebelumnya dan ia bersumpah ada sosok lelaki tua dengan mata hitam legam berdiri jauh di sana, tepat di samping pohon dengan menatap ke arah mereka. Jangan tinggalin gua," ujar Teddy segera menyusul kedua temannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.